Hari ini di gereja kita ibadahnya ada perjamuan kudus. Perjamuan kudus tahu nggak apa? Tahu nggak? Tahu. Perjamuan kudus adalah perayaan tentang pengorbanan Yesus Kristus. Bantuin Novi ya. Yuk bikin potong-potong roti. Yuk kita bantu ya? Yuk. Kok pakai teh, Mam? Bukannya pakai anggur? Anggur dan roti itu adalah simbol, tapi bisa diganti dengan yang lain. Yang penting penghayatan daripada perjamuan kudus itu. Bisa juga kita pakai yang ada di rumah kayak teh atau mau susu. Perjamuan dengan susu. Ya, oke. Yuk kita ke sana yuk. Siap, kamu siap mau ibadah. Berdoa sebelum kita memulai ibadah.
Makanlah sambil ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecahkan bagi keselamatan dunia. Minumlah sambil ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan bagi keselamatan dunia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perjamuan kudus yang sedianya kita lakukan setiap tanggal 31 Desember mulai tahun ini dan seterusnya akan kita lakukan pada tanggal 25 Desember. Perubahan ini kita lakukan dengan dasar pertimbangan bahwa gereja-gereja reformasi, khususnya tradisi Calvinis, merayakan perjamuan kudus minimal 4 kali dalam setahun, khususnya 2 peristiwa Kristus yang utama, yaitu Natal dan Paskah. Itulah sebabnya, selain perubahan pelaksanaan perjamuan kudus pada tanggal 31 Desember menjadi 25 Desember, Majelis Jemaat juga akan memutuskan akan mengubah pelaksanaan perjamuan kudus dari Jumat Agung menjadi Paskah. Dulu kita tak begini, berjumpa tanpa batas, sana sini dengan diam. Namun kini tak lagi, tapi semangat ini tak pudar, harap kami tak meredup. Ada cinta Allah beserta, menyelamatkan, menjaga, karena besarnya kasih Allah bagi dunia. Bagi kamu dan saya, kita bisa lewati ini, kita tak berhenti di sini. Terpujilah Allah. Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Kita sangat bersyukur hari ini bisa menyelenggarakan ibadah Advent kedua dalam ibadah online Minggu 6 Desember 2020 yang akan dilayani oleh Pendeta Tumpal Tobi. Mohon perhatian bagi pokok warta minggu ini. Perjamuan Kudus 25 Desember 2020 dengan melihat situasi pandemi yang berkepanjangan dan melalui pertimbangan yang mendalam tim pendeta maupun persidangan Majelis Jemaat. Majelis Jemaat GKI Pondok Indah memutuskan sakramen perjamuan kudus di rumah masing-masing, namun dilakukan secara bersama-sama pada tanggal 25 Desember 2020 hanya pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dasar teologis, prinsip, dan praktek pelaksanaan dapat dibaca pada warta jemaat minggu ini. Demikian pokok warta minggu ini. Warta selengkapnya dapat dibaca dalam e-warta melalui WhatsApp GKI Pondok Indah, website gkipi.org, serta aplikasi Android dan iOS GKI PI. Ikuti juga akun Instagram GKI PI.
Mari bersaat teduh sebelum memulai ibadah. Umat diundang bangkit berdiri. Kami terbangun pagi ini dalam cahaya-Mu, Sang Maha Kudus. Cahaya yang memberikan kedamaian kepada jiwa yang letih, yang memberi kesejukan pada hati yang pedih. Biarlah cahaya-Mu menyinari kami, memberi kehangatan dan harapan. Biarlah cahaya-Mu memandu perjalanan kami. Jemaat Tuhan, ibadah Minggu Advent yang kedua ini berlangsung dalam pertolongan Allah Sang Pencipta, keselamatan Kristus yang menjangkau dunia, dan hikmat Roh Kudus yang menyapa seluruh ciptaan. Kasih Allah besertamu
dan beserta saudara juga. Silakan. Bertobatlah, bertobatlah. Seruan itu dengan nyaring berkumandang. Bertobatlah, pulihkanlah hidup dengan keadilan dan kebaikan. Aku mengingat seruan Yohanes Pembaptis ribuan tahun lalu. Ketika kejahatan, kebencian, dan segala bentuk kerusakan buah dari dosa memenuhi hidup. Ia berseru-seru mengajak setiap orang untuk hidup dalam pertobatan. Seruan yang seharusnya tak pernah berhenti bergema di tengah dunia yang dipenuhi kejahatan. Juga saat ini, ketika dunia menderita karena pandemi. Perubahan di tengah pandemi ya. Ya mostly sih semuanya berubah ya. Artinya apa yang dari rutinitas sehari-hari itu yang paling berubah, terutama dalam pekerjaan. Artinya kalau dulu ya kita bisa kerja sesuka kita ya, artinya nggak ada batasan dari pemerintah juga, dari kantor juga, kan artinya nggak ada pembatasan orang juga. Perubahan banyak, terutama sejak adanya peraturan pemerintah di mana ada PSBB, kita semua harus membatasi aktivitas di luar rumah, jadi semuanya ngumpul di rumah. Nah di situ kita semua dengan ritme yang berbeda-beda harus kumpul jadi satu di satu rumah. Ada waktu-waktu tertentu gitu ya yang dialokasikan untuk membereskan pekerjaan rumah, masak, persiapan yang lain-lain. Kali ini enggak, semuanya dilakukan bersama-sama pada waktu yang bersamaan juga gitu, jadi semuanya kumpul di satu tempat. Perubahan yang terjadi memang ya kita banyak kompromi lah ya. Kompromi itu nggak gampang memang. Saya sangat membatasi diri juga untuk keluar. Tapi ternyata di rumah itu juga ya gampang-gampang susah juga. Lagi mau izin kerja nanti pasti ada perdebatan lah. Dan mostly sih memang kita kompromi, ya udah boleh keluar, cuma nanti ada apa namanya lebih hati-hati lah, lebih hati-hati. Penyesuaian, pasti ada penyesuaian, ada gesekan-gesekan, ada konflik-konflik gitu. Tapi karena we don't have any choice, kita nggak punya pilihan yang lain gitu. Mau nggak mau kita harus menyesuaikan diri di situ gitu. Ya emosi yang terlalu tinggi diturunkan, emosi yang tadinya berusaha dipendam akhirnya diungkapkan gitu. Jadi ya bagaimana caranya? Mungkin akhirnya pada akhirnya semuanya menyesuaikan diri masing-masing ya gitu, dengan adanya waktu ya gitu. Nah jadi kalau buat saya pribadi ya, yang di masa pandemi ini, belum bicara Natal, mundur dikit ya, artinya bagaimana kita berinteraksi dengan Tuhan yang melalui gerejanya. Saya merasakan hubungannya itu lebih intens lah, lebih dekat lah dengan Tuhan. Karena saya memaknai bahwa ya, Tuhan itu ya, gereja itu datang ke rumah kita gitu. Sejak nggak ada hal-hal yang lain yang harus kita lakukan lain gitu loh. Jadi inti Natal itu justru malah muncul gitu. Jadi sejak saya tidak sibuk untuk mempersiapkan baju anak-anak atau makanan-makanan atau apa persiapan pesta, saya menyibukkan diri dengan apa inti Natal sendiri buat anak-anak gitu loh. Menanyakan, ada pertanyaan-pertanyaan, diskusi-diskusi yang akhirnya saya sadar, oh ini toh sebenarnya mempersiapkan Natal tuh seperti ini gitu, mempersiapkan hati kita tuh seperti ini gitu loh, untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus lagi. Pemulihan adalah anugerah dari cinta Allah yang selalu memberi ruang pertobatan bagi umatnya. Tuhan Allah hadir di
Saat ini ketika seruan untuk bertobat dikumandangkan, jemaat Tuhan, mari kita berdiam diri sejenak untuk menguji hati dan mengingat hal-hal yang telah kita lakukan, hal-hal yang mengusik dan merusak hidup ini. Mari jemaat Tuhan, kita mau mengakui kesalahan kita dan memohon ampun kepadanya. Ya Tuhan, sering kami berdiam diri karena saat ini kami tiba di persimpangan. Ketika kami ada di dalam situasi kelam, untuk maju kami takut, untuk mundur pun kami malu. Karena kami tahu Tuhan, bahwa Engkau beserta dengan kami. Kami tahu Tuhan, pengakuan iman kami kepadamu. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau menyertai kami Tuhan. Namun ampuni kami Tuhan, setiap kali kami mau melakukan sesuatu ada ketakutan. Ada kengerian Tuhan sehingga kami tidak melakukan apapun. Bahkan ketika kami tahu seharusnya berbuat peduli, seharusnya melakukan keadilan, menyatakan kebenaran. Ampuni kami Tuhan, kami takut untuk menyatakannya. Di masa Advent yang kedua ini Tuhan, tolong kami, ketika kami merenung, biarlah kiranya Roh-Mu yang kudus boleh hadir di dalam kehidupan kami. Menolong kami untuk memaknai apa arti penantian ini ya Allah. Karena inilah kesempatan yang terbaik. Kesempatan untuk menantikan campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Kesempatan untuk bergerak, untuk melayani Engkau ya Tuhan. Di dalam ketakutan kami. Lihatlah Tuhan jemaat-Mu, dimanapun mereka berada saat ini, lihatlah Tuhan. Mereka yang terpapar, mereka yang takut. Lihat Tuhan, sertai mereka Tuhan. Agar mereka boleh keluar dan menyatakan kasih-Mu, menyatakan dan menyaksikan Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau sudah berjanji untuk menyertai kami. Terima kasih karena pengampunan dan penebusan yang Tuhan lakukan bagi kami semua. Bagi kami secara pribadi. Dengan demikian Tuhan kami boleh bersorak-sorai, bersuka cita, kembali menatap masa depan kami bersama dengan Tuhan. Kami tahu Tuhan sudah mengampuni. Karena kami berdoa di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Jenguk
Jemaat Tuhan, Allah telah mengampuni, Allah telah menyelamatkan, bahkan memeluk kita dan untuk terus merasakan cintanya. Karena Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang, Tuhan memelihara. Orang-orang sederhana, aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Syukur kepada Allah. Bersukacitalah karena pengampunan Allah menghampiri hidupmu. Bagikanlah pada sesamamu, seisi rumahmu, salam dan peluklah orang di sekelilingmu dalam kasih Allah. Damai Tuhan besertamu. Besarnya kasih Allah bagi dunia, bagi kamu dan saya. Kita bisa lewati ini, kita tak berhenti di sini. Terpujilah Allah. Jemaat Tuhan, sudah siapkah Anda? Bentar lagi Allah mau menyapa kita. Dimanapun Anda saat ini berada, Roh Allah akan mengajarkan kepada kita dan menuntun kita untuk merenungkan, merefleksikan kehidupan kita dalam Advent yang kedua ini. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita arahkan hati kita, pikiran kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Inilah hidup kami di hadapan-Mu ya Allah. Semuanya terbuka. Karena Tuhan tahu persis apa yang sekarang ini sedang kami alami di dalam hati kami ya Tuhan. Sukacita kami, pergumulan kami, tantangan hidup kami. Dan kami tahu
Tuhan mau menyapa kami melalui Roh-Mu yang kudus, menuntun kami. Sehingga pada Advent yang kedua ini, pada hari ini, di dalam ibadah ini, kami boleh merasakan cinta dan hadirat Allah. Mari Tuhan bersabdalah, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon doa kami ini. Amin. Bacaan pertama, Yesaya 40 ayat 1 sampai 11. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berkelekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihat bersama-sama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu apabila Tuhan menghembuskannya dengan nafasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikianlah sabda Allah. Syukur kepada Allah. Kau telah berkenan pada tanahmu Tuhan, Kau pulihkan keadaannya ku. Kau telah ampuni kesalahan umatmu, tutupi semua dosa mereka. Aku mau dengarkan yang difirmankan Allah. Bukankah Dia ingin bicara tentang damai pada umat dan semua yang dikasihinya, agar tak kembali pada kebodohan. Sungguh keselamatan yang daripadanya dekat ke mereka yang takut akan Dia. Maka kemuliaan Tuhan akan berdiam terus di negeri kita. Kau telah berkenan pada tanahmu Tuhan, Kau pulihkan keadaannya ku. Kau telah ampuni kesalahan umatmu, tutupi semua dosa mereka. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, damai dan keadilan bercium-ciuman. Dari bumi akan tumbuh kesetiaan, dan keadilan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan
Bacaan kedua, 2 Petrus 3 ayat 8 sampai 15. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Demikianlah sabda Allah. Syukur kepada Allah. Jemaat Tuhan, bacaan Injil Tuhan Yesus Kristus diambil dari kitab Markus pasal 1 ayat 1 sampai 8. Demikianlah firman Tuhan. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu onta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah Injil Kristus. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman dan mengerjakannya dalam hidupnya. Maranatha. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada Advent yang kedua ini tema kita adalah persiapkanlah hidupmu. Asumsi saya atau dalam pikiran saya, Anda jemaat Tuhan pasti sudah tahu kira-kira mau kemana arah dari renungan kita pada hari ini. Benar, yaitu mempersiapkan kedatangan Tuhan. Loh, bukankah Tuhan sudah datang? Apalagi yang perlu dipersiapkan? Ini jemaat Tuhan, ini yang menarik.
Apa yang kita mau persiapkan? Apa luar biasanya? Kenapa mesti lewat satu Advent? 1, 2, 3, 4. Kenapa nggak langsung saja nanti kita rayakan Natal itu? Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan ini akan saya mulai dengan tadi. Dari dalam Markus, ya ini seperti yang biasa ya, kalau Advent kan ini ayatnya ya. Markus 1 ayat 3 dan 4. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Kristus, jangan pernah berpikir bahwa pada saat itu Yohanes sudah mengerti apa yang dimaksudkan. Siapa yang akan datang? Semua orang berpikir yang akan datang adalah seorang raja yang siap untuk melakukan peperangan, yang siap untuk melepaskan orang-orang Yahudi dari penjajahan Romawi. Jemaat yang dikasihi Tuhan Kristus, pada saat itulah berduyun-duyun orang dari Yudea, Yerusalem. Mereka datang dan pada saat itu mereka bertanya, apa yang harus kami lakukan? Kenapa kami harus melakukan itu? Apakah kami enggak cukup melakukan kebaikan-kebaikan, taat pada Tuhan, beribadah kepada Tuhan? Change, berubah, umkerung, berbalik. Yohanes mengatakan bertobatlah. Apa itu bertobat? Saya baru paham ketika umkerung berarti berbalik. Ini gak gampang. Memulai sesuatu yang baru itu tidak mudah, saudara. Betul ya? Ketika saya sudah berjalan, lalu kemudian harus berbalik, itu bukan hal yang mudah. Saya teringat Reinhard Kasali pada tahun 2005, kebetulan pas ketika saya menyusun khotbah ini, di depan ada bukunya dia. Lalu saya melihat kata-katanya, tak peduli berapa jauh jalan salah yang Anda jalani, putar arah sekarang juga. Memang ini berkaitan dengan hal ekonomi di tahun 2005. Tetapi kata-katanya, kalimat ini menarik. Enggak peduli. Mungkin Anda mengatakan saya sudah berjalan jauh selama ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan Kristus, pertanyaannya adalah di dalam perjalanan kehidupan kita, tujuan siapakah yang sedang kita lakukan? Mungkin Anda dan saya sudah bekerja keras, melakukan banyak hal, berkarier, mempunyai target yang luar biasa, mencapai target itu, achievement dalam kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaan satu, tujuan siapa yang Anda capai? Apakah Anda mencapai tujuannya Tuhan dalam hidup Anda? Karena apa? Setiap dari kita diciptakan oleh Tuhan dengan satu tujuan yang tertentu. Jadi pertanyaan adalah, apakah dalam kehidupan ini fokus saya adalah mengarah pada tujuan Tuhan itu atau mengarah pada tujuan saya sendiri? Tentu kita mengatakan, Pak, saya sudah berjalan sejauh ini. Betul. Tapi kalau itu bukan tujuan Tuhan, saya mau mengatakan, memakai kata-kata dari Yohanes Pembaptis, berbaliklah, bertobatlah, arahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Saya teringat kata-kata dalam bahasa Jerman, Vertrauen is good, aber control is better. Trust is good, but control is better. Percaya itu baik, tapi kontrol lebih baik lagi. Ketika kami akan melayani di sini, semua yang ambil bagian dalam pelayanan ini, kami semua sebelumnya dilakukan RT, rapid test. Tidak ada pengecualian, pendeta pun termasuk di dalamnya. Yang menarik jemaat Tuhan, yang bagian yang mengontrol RT, rapid test itu, dia meyakinkan untuk semua yang hadir di sini, dia percaya. Dia percaya bahwa kami sudah melakukan itu. Tetapi dia pengen mengontrol sekali lagi. Kenapa? Supaya bahaya ini tidak terjadi di tengah-tengah kita. Siapapun itu yang ikut ambil bagian. Saya terinspirasi
dengan apa yang dilakukan ini. Nggak cukup cuman percaya. Nih genuh, nggak cukup orang cuman percaya. Harus dikontrol. Demikian juga dalam kehidupan kita, ya, Yohanes Pembaptis mengingatkan bahwa semua dari kita mungkin berpikir saya sudah hidup dekat dengan Tuhan, apalagi yang harus saya lakukan? Kontrol. Apakah benar Anda benar-benar hidup dekat dengan Tuhan? Hidup sesuai dengan tujuan dari Tuhan. Sama seperti dalam 1 Timotius 4 ayat 16 katakan demikian. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Ya. Nah, ini kadang-kadang ini sesuatu yang keseharian dalam kehidupan kita. Nggak mau pakai masker, nggak mau cuci tangan, nggak mau jaga jarak, itu kan sesuatu yang sederhana sebetulnya. Ya, awasi dirimu, lihat apa yang kau lakukan. Jangan bilang dia enggak, saya. Selalu kembali ke situ ya. Apakah saya sudah berkenan di hadapan Tuhan? Apakah saya sudah melakukan hal yang benar? Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita hidup dari berbagai generasi, betul ya? Dari berbagai generasi. Ada generasi baby boomers ya, ada generasi X, generasi Y, generasi Z, ada generasi Alpha. Anda di posisi mana? Tapi saya mau mengatakan, hari ini kita mau mendengar. Dalam Khotbah pasal 11 ayat 9 dikatakan, bersukarialah, bersenang-senanglah hai pemuda dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu. Dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Ini bukan ancaman. Silahkan nikmati, bergembiralah, bersukacitalah. Tapi ingat bahwa satu ketika kita akan ditanya, apa yang kau lakukan dengan kehidupanmu? Jemaat yang dikasihi Tuhan Kristus, Tuhan Yesus itu datang ke tengah-tengah dunia ini ada 2 kali. Yang pertama, dia datang sebagai hamba, servant, dia melayani. Sebagai hamba, dia berkorban, sekaligus dia memberikan keselamatan kepada siapapun yang mau menerima itu. Yang kedua, ini yang belum terjadi. Bahwa Tuhan akan datang kembali. Kedatangan yang kedua kali sebagai raja. Dia akan datang sebagai raja. Yang pertama dia datang naik keledai. Yang kedua dia datang dengan naik kuda putih. Yang siap untuk berperang. Sebagai hakim yang bijaksana. Yang akan menghakimi dunia ini. Tapi seperti Petrus tadi katakan, kalau Tuhan gak datang-datang dan tidak melakukan ini semua, itu karena Tuhan masih bersabar, menunggu apakah kita mau hidup layak di hadapan Tuhan. Jemaat Tuhan, kalau Anda membaca di dalam renungan warta, di situ menarik sekali Pak Yuas memberikan ulasan sedikit mengenai Yesaya 40 ayat 1-11. Saya bacakan di sini ya. Apa yang membuat janji Allah sungguh dapat diharapkan? Berbeda dari janji manusia. Janji Allah adalah janji dari Dia yang datang dari masa depan. Yang memasuki masa kini. Allah kita adalah Allah yang berjanji dari masa depan. Ia membukakan masa kini untuk memasuki masa depan yang telah dirancangnya. Nggak tahu kan? Karena yang nulis profesor, jadi nggak gampang kita ngertinya ya. Saya baca sampai 5-6 kali dulu, ini maksudnya apa? Tapi ketika kita mulai membaca pelan-pelan, wow, sesuatu yang sangat luar biasa. Pak Yos mau mengatakan ini sesuatu yang aneh, apa yang mau kita renungkan bersama pada hari ini. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan masa depan. Bagaimana orang bisa melihat, berbicara tentang masa depan? Nah inilah yang terjadi pada Yesaya. Itu hanya terjadi ketika Tuhan sendiri yang mau melakukannya. Manusia tidak mungkin melakukannya. Justru disinilah konfliknya. Apakah betul kitab Yesaya 40-66 itu yang berkaitan dengan nubuat juga dituliskan oleh Yesaya sendiri. Itu makanya ada satu Yesaya, ya Yesaya pertama, ada namanya Deutero Yesaya atau Yesaya kedua, dan Trito Yesaya atau Yesaya yang ketiga. Kenapa? Karena orang meragukan apakah betul semua kitab 66 itu ditulis oleh Yesaya.
Ya, jangan-jangan orang lain yang menulisnya. Nah, sekarang Anda mau percaya nggak? Hanya kalau Anda mau dengan mata iman, seperti yang dikatakan Pak Ayas ini, kalau kita mau melihat dengan mata iman, bahwa Allah sedang melakukan sesuatu di masa depan, bahwa itu akan terjadi. Sama seperti kita, Anda melihat apa dengan pandemik ini? Ketika Anda melihat hal yang jelek, maka Anda akan melihat hal-hal yang buruk terus dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita melihat ada something, ada sesuatu yang indah, yang luar biasa, yang Tuhan mau tunjukkan kepada kita di masa yang akan datang, yang kita nggak ngerti, maka kita akan berserah kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Kristus, saya mau masuk kepada Yesaya. Tahukah Anda bahwa kitab Yesaya itu adalah miniatur dari seluruh Alkitab? Apa maksudnya? Ya, miniatur gambaran. Jadi kalau seseorang belum pernah baca Alkitab, bacanya pertama itu Yesaya dulu. Karena apa? Yesaya ini mengungkapkan tentang semua apa yang tertulis dalam Alkitab. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Coba kita lihat. Dalam Yesaya itu ada 66 pasal yang dibagi menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama itu pasal 1 sampai 39. Dan ini menggambarkan tentang perjanjian lama. Coba kita lihat, menarik sekali karena ternyata memang kitab perjanjian lama itu 39 buah. Lalu mulai dari pasal yang 40 sampai 66 ada 27 kitab. Dan ini menggambarkan perjanjian baru. Itu yang saya katakan bahwa ternyata ini adalah satu miniatur kecil. Yesaya. Oleh karena itu betapa pentingnya kitab Yesaya ini. Sehingga kita bisa mengetahui keseluruhan dari kitab Alkitab. Jadi kalau kita nggak sempat baca Alkitab secara keseluruhan, bacalah Yesaya. Karena di sana diberikan gambaran tersebut. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya ambil contoh misalnya, yang menarik ya, dalam Yesaya 40 ayat 3, ada suara yang berseru-seru, ya mulai dari 40 tadi ya, perjanjian baru. Ternyata di dalam Markus pasal 1 juga sama. Ayat yang ketiga juga, ini enggak kebetulan. Ya. Penyusunnya memang membuat seperti itu. Anda perlu tahu bahwa dulu awalnya itu enggak ada. Pasal 1, pasal 2, pasal 3, ayat 1 itu enggak ada. Ya, ini disusun dengan sengaja untuk mau mengarahkan bahwa Yesaya ini adalah miniatur dari Alkitab. Nah ini menarik ya, apa yang kita bahas hari ini Markus 1 ayat 3, itu ternyata ada di Yesaya 40 ya, ayat 3 sebagai pendahuluan. Oke. Nah saya mau menunjukkan di sini ada pembagian dalam kitab Yesaya dalam miniatur ini. Bagian yang pertama pasal 1 sampai 39 perjanjian lama isinya itu tentang dosa dan pembalasan. Itu makanya Anda melihat ada perbedaan yang besar, ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Lalu kemudian kalau di bagian yang kedua dalam perjanjian baru pasal 40 sampai 66 itu tentang keselamatan dan penebusan. Betul ya, perjanjian baru seperti itu. Lalu kemudian dalam bagian yang pertama itu berkaitan dengan penghakiman. Ya, bagian yang kedua pengampunan. Bagian yang pertama itu Allah Israel cuman bicara ya eksklusif ya, cuman dia saja. Sementara dalam bagian yang kedua bicara tentang Allah untuk seluruh bangsa, ya sudah universal. Lalu yang satu berbicara tentang nasional, cuman sekitar itu. Yang kedua, ya bagian yang kedua bicara tentang internasional. Yang pertama berbicara tentang Allah sebagai api yang menghakimi. Yang kedua berbicara tentang Allah sebagai Bapa. Dan ini ada semua ya di dalam bagian yang pertama dan bagian yang kedua. Nah, lalu apa artinya nubuat itu? Jemaat yang dikasihi Tuhan Kristus, fungsi dari nubuat yang pertama yaitu dia sebagai protes. Ya, jadi kalau nabi itu melakukan nubuatan, dia memprotes. Saya gambarkan di sini mikroskop yang mau melihat secara nyata apa yang sedang terjadi pada saat itu. Jadi nabi itu melihat bagaimana sikap, tingkah laku, apa yang dilakukan oleh jemaat Tuhan pada saat itu. Dan disitulah lalu dia menyatakan apa yang benar, menyatakan firman Tuhan. Lalu yang kedua berkaitan dengan nubuat Nabi itu kaitannya dengan teropong. Memprediksi apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Dan ini sangat penting sekali, ada dua hal ini ya, saya agak cepat sedikit. Apa yang terjadi, mari kita lihat sekarang. Di dalam nubuatan ini, ya, pada bagian yang pertama pasal 1 sampai 39 yaitu kedatangan yang pertama, orang pertama kali berpikir sampai sekarang pun orang Yahudi berpikir bahwa yang datang pertama itu adalah raja.
Itu makanya ketika Yesus datang sebagai seorang anak tukang kayu itu tidak dihitung, bukan itu. Ya, nah nanti second coming, kedatangan yang kedua silahkan. Kalau raja itu kemudian akan menjadi pelayan, akan menderita, ya itu masalah yang lain. Ya, lalu kemudian yang menarik adalah ternyata kedatangan yang pertama itu seperti dibalik. Bukan raja yang datang pertama, tapi yang datang pertama itu adalah servant, adalah melayani. Tuhan mau menunjukkan kepada dunia tentang siapakah dia. Allah yang melayani, bukan sebagai raja. Nah, nubuatan yang ini ya tentang servant ini sudah terjadi. Saudara, menarik sekali kalau kita lihat dalam teropong itu, kalau kita melihat satu gunung, ya maka kalau kita lihat dengan teropong, gunung itu cuma kelihatan ya, cuman ada dua, seperti ada dua puncaknya. Tetapi kalau kita lihat pada malam hari, ini seolah-olah cuma satu gunung. Lalu ketika, ini menarik sekali. Ketika kita punya kesempatan, ini orang yang di tengah, yang di bawah itu adalah kita pada saat sekarang ini. Kita bisa mengatakan tentang siapa yang datang yang pertama, nubuatan yang pertama. Lalu kita juga bisa mengatakan yang akan datang itu siapa. Posisi kita ini luar biasa. Kalau dulu orang berharap siapa ini raja, bahkan saya sendiri nggak ngerti siapa yang akan datang itu. Ya, tetapi kita pada saat sekarang ini punya posisi yang ada di tengah-tengah. Ternyata jarak ya, yang kelihatan tadi cuma satu gunung, itu ternyata ada dua gunung yang jarak dan waktunya itu sangat luar biasa lebarnya. Sekitar 800-700 tahun yang lalu. Ini sesuatu yang menarik. Karena posisi Anda dan saya pada saat sekarang ini ada pada ya bisa melihat tentang kedatangan hamba tadi, tapi juga bisa melihat kepada apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini yang sangat penting. Yang pertama, nubuat yang pertama sudah terjadi, hamba itu sudah datang. Yang belum terjadi adalah nubuatan yang kedua. Raja itu akan datang. Kapan raja itu akan datang? Dia akan datang. Kalau dia akan datang, pertanyaannya Yohanes pada kita semua, sudah siapkah Anda? Sudah siapkah kita mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan dalam kehidupan ini? Sudah siapkah kita mempertanggungjawabkan sikap hidup kita? Apa yang kita lakukan? Karena hanya dengan kesiapan saat itulah Tuhan akan datang. Sehingga kita semua dapat diselamatkan. Oleh sebab itu, ya, persiapkan hidupmu. Apa yang perlu kita persiapkan? Yang pertama adalah hiduplah senantiasa dalam relasi dengan Tuhan. Karena kita nggak pernah tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kedekatan dengan Tuhan. Jangan sampai terjadi bocor halus gitu ya. Kadang-kadang kita meninggalkan Tuhan dalam kehidupan ini, kita bilang cuma sesekali kita tinggalkan Tuhan. Nggak usah ibadah, nggak usah doa, nggak usah merenungkan firman Tuhan. Begitu kita mengatakan nah itu bolong. Ya, disitulah terjadi bocor halus. Anda tahu sebuah perahu kalau dia bocor, halus bocornya kecil, lama-kelamaan perahunya akan tenggelam. Karena semakin lama airnya akan semakin banyak. Lalu hal yang kedua adalah mari kita mengarahkan kehidupan kita pada tujuan Tuhan. Karena Anda semua diciptakan di dunia ini punya tujuan. Jangan sampai kita keliru. Kalau sekarang kita mengarahkan hidup kita pada tujuan kita semata-mata, tujuan diriku semata-mata, mari kita berbalik seperti kata Yohanes. Jadikanlah, arahkanlah hidupmu pada tujuan Allah. Mari kita cari, oleh karena itu dikatakan carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepada kamu. Bagaimana caranya mencari tujuan Tuhan? Hidup bersama dengan Tuhan. Yang pertama lagi tadi ya, selalu hidup dalam relasi dengan Tuhan. Dan yang ketiga, menjadi imitatio Christi, bayangan dari Kristus. Yesus datang memberikan contoh kepada kita apa yang harus kita lakukan di dunia ini. Bagaimana kita harus berelasi dengan Tuhan. Bagaimana kita harus berelasi pada manusia, pakai sama pada alam semesta ini. Bagaimana kita berelasi dengan diri kita. Sehingga dengan mengikuti imitatio Christi, mengikuti apa yang sudah Tuhan lakukan ini, berarti kita sudah mempersiapkan diri kita. Jemaat Tuhan, mari pada Advent yang kedua ini kita mempersiapkan diri kita masing-masing dengan merenung. Sudahkah saya bertanggung jawab terhadap kehidupan ini? Bahkan dalam situasi pandemik seperti sekarang ini.
Tuhan menyertai permenungan kita dan persiapan kita. Amin. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku dengan kuasa-Mu. Engkau penjuru
Umat dipersilahkan berdiri. Marilah kita mengaku iman percaya kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilahkan duduk kembali. Mari jemaat Tuhan kita bersatu hati menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Masing-masing dari kami ya Tuhan, dimanapun kami berada, kami meyakini bahwa Allah hadir dalam hidup kami, dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan yang sedang kami lakukan. Ya Tuhan, di dalam ketakutan, keraguan, kebimbangan, kegalauan, kami mau belajar menyerahkan hidup kami untuk selalu bersandar dalam relasi kami dengan Tuhan, untuk selalu mengarahkan hidup kami sesuai dengan tujuan-Mu. Dan hidup semakin hari boleh semakin menyerupai Tuhan Yesus Kristus. Perkenankan kami saat ini berdoa untuk situasi bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pimpinan negara kami, Pak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, dan semua yang ada dalam pemerintahan ya Tuhan. Kami mohon kiranya Allah menyertai dan memberikan hikmat. Sehingga kondisi-kondisi yang saat ini sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan kami, kekelaman, kengerian, kekerasan Tuhan. Mohon kiranya Allah boleh menyertai pemerintah kami untuk dapat menyelesaikan semua. Demikian juga pada jemaat Tuhan, gereja Tuhan, dimanapun berada, boleh melakukan sesuatu untuk menjauhkan dari kekerasan-kekerasan ini. Ya Tuhan, perkenankan kami juga berdoa untuk para dokter, para medis, para perawat yang ada di garis depan, yang terus masih berjuang. Tuhan, kasihanilah mereka, lindungilah mereka, berikanlah sukacita dan damai sejahtera-Mu Tuhan. Sehingga ketika mereka melakukan pelayanannya, mereka sedang bersaksi tentang kasih Tuhan. Siapapun mereka Tuhan. Bapa di surga, perkenankan kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan, untuk orang-orang yang pada saat ini terpapar karena COVID. Ya Tuhan, Engkaulah yang selalu akan menyertai mereka, memberikan kesembuhan dan kekuatan. Demikian juga Tuhan untuk keluarganya, kiranya Tuhan melindungi. Kami juga berdoa untuk saudara kami jemaat Tuhan yang sakit, yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit, Pak Bambang Yuwono, Pak Kurnia yang akan operasi ya Tuhan, kiranya Tuhan menolong. Kami tahu Tuhan, situasi ini situasi yang mungkin menakutkan, situasi yang membuat seseorang menjadi bimbang. Pada saat itulah Tuhan kami mohon, Roh-Mu yang kudus menyertai mereka. Demikian juga Tuhan, dimanapun jemaat-Mu yang saat ini sedang membutuhkan pertolongan Tuhan, dengarkanlah doa-doa mereka.
Demikian juga Tuhan kami berdoa untuk semua siswa yang pada saat ini juga sedang melakukan pembelajaran jarak jauh. Para guru yang membimbing mereka. Tuhan berikan sukacita pada mereka dalam melakukan seluruh proses belajar mengajar ini. Pada akhirnya kami mau berdoa untuk semua Tuhan yang pada saat hari ini ambil bagian di dalam melayani Tuhan di GKI Pondok Indah. Tim produksi, pemusik, liturgos, semuanya Tuhan. Kami mohon Engkaulah yang akan memberkati, Engkaulah yang akan menghindarkan dari segala mara bahaya, sakit, penyakit. Dan Engkaulah juga Tuhan yang akan memberikan sukacita dan ketenangan, kedamaian dalam hidup mereka. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mengucapkan syukur kita karena Tuhan telah mengutus kita untuk mempersiapkan jalan baginya. Karena itu, persiapkanlah juga dirimu dan ingatlah. Saudara-saudara, Allah sangat baik kepada kita. Itu sebabnya saya minta dengan sangat supaya kalian mempersembahkan dirimu sebagai suatu kurban hidup yang khusus untuk Allah dan yang menyenangkan hatinya. Ibadahmu kepada Allah seharusnya demikian. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya. Umat dipersilahkan berdiri. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami mengucap syukur untuk semua berkat yang dianugerahkan kepada kami. Di tengah-tengah kehidupan kami, Engkau selalu ada, penuh kasih menyertai kami. Izinkan kami memberi persembahan kami kepadamu. Terimalah ya Allah, dan kiranya persembahan ini berkenan kepadamu. Berkati dan sucikanlah, agar persembahan kami ini dapat dikelola dengan baik oleh gerejamu, supaya dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Bapa. Haleluya, amin. Umat dipersilahkan duduk kembali. Ya, pastilah itu sesuatu yang sangat mengejutkan ya. Karena tiba-tiba kita harus diam di rumah, tidak bisa keluar. Biasanya kita ada fellowship dengan teman-teman. Jadi sekarang hanya semuanya pakai online. Itu semua membutuhkan satu adaptasi yang panjang untuk supaya kita bisa berada pada ya seperti norma saja, tapi itu butuh waktu. Perubahan yang terjadi di tengah pandemi ini banyak, walaupun sebenarnya kegiatan saya banyak di rumah.
Tapi dengan pandemi kita benar-benar harus di rumah, nggak boleh kemana-mana, ya berpengaruh. Pastinya berpengaruh dengan kegiatan-kegiatan yang biasa saya lakukan di luar rumah. Awalnya kayaknya, duh ini sampai kapan ya gitu. Tapi dengan berjalannya waktu, akhirnya enjoy aja dengan kondisi seperti ini. Kondisi suruh di rumah aja enjoy. Kita harus terima ini sebagai sesuatu yang perlu kita syukuri ya. Karena ada banyak saudara-saudara kita yang terpapar pandemi ya. Ada juga yang kena PHK. Nah itu menjadi sesuatu yang perhatian kita yang tadinya terlupakan. Yang kedua, begitu banyak waktu yang ada, ya puji Tuhan, saya pakai untuk ikut berfellowship hampir tiap hari. Saya ikut dalam PA, baik di gereja maupun dengan komunitas-komunitas lainnya. Bisa merasakan perjalanan hidup berjalan bersama Tuhan. Meresponnya dengan bersyukur. Karena apa? Karena ternyata ketika saya harus di rumah aja juga masih banyak yang bisa saya lakukan. Saya bisa banyak melakukan kegiatan di rumah dengan fasilitas yang Tuhan sediakan buat saya. Sehingga saya bisa menikmati itu, dan saya juga bisa lebih sensitif, juga lebih bisa berempati dengan kondisi orang lain. Minimal dengan doa saya bisa mendoakan orang-orang yang membutuhkan selain yang lain-lainnya. Itu aja. Mungkin tahun ini Natal yang silent. Kita harus ya mensyukuri lah masih bisa ketemu Natal. Biasanya kumpul, anak-anak pulang, kumpul keluarga besar. Sekarang ini kita Natal di rumah sambil terus mensyukuri Tuhan datang dan selalu ada di tengah-tengah situasi seperti ini. Selalu hari Natal buat kita. Ya, Natal sekarang mempunyai makna yang lebih. Kenapa? Karena Tuhan begitu merciful, love ya, grace kelihatan sekali, kemudian omnipotent, itu betul-betul terasa. Karena suasananya memang mendukung, kita nggak bisa kemana-mana. Jadi kira-kira itulah yang kita manai, tidak berkurang ya, malah lebih daripada tahun-tahun yang lalu, karena kita bisa merasakan kehadirannya betul-betul dalam kondisi yang spesial ini. Kira-kira itu. Di tengah kehancuran dan kerusakan, tangan Tuhan tak pernah berhenti memulihkan dengan cinta dan kesabarannya. Sambutlah dan teruskanlah. Ceritamu ku dengar, kau di dunia yang gelap, ku selamatkan. Akulah penciptakan, malam jadi benderang, siapakah utusanku membawa terang. Utus aku, ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku, ku prihatin akan umatmu. Aku Tuhan semesta, ku melihat
melihat yang resah, orang miskin dan lesu, aku jenguk. Aku ingin memberi perjamuan sorgawi, siapa mewartakannya, siapakah? Ini aku, utuslah aku, ku dengar Engkau memanggilku, utus aku, tuntun aku, ku prihatin akan umatmu. Jemaat Tuhan, sambutlah dan hiduplah di dalam pemulihan cinta Allah. Terpujilah Allah di dalam cintanya. Kini pergilah ke dalam dunia dengan penuh semangat menyatakan pemulihan Allah. Sertai kami ya Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Kristus, firman Tuhan telah ditaburkan bagi kita semua. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang, bertumbuh, berbuah-buah dalam kehidupan kita. Sekarang marilah kita kembali dalam tantangan hidup kita masing-masing dan sambutlah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, perlindungan dan pertolongan dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai saudara mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamatkan menjaga, karena besarnya kasih Allah bagi dunia, bagi kamu dan saya. Kita bisa lewati ini, kita tak berhenti di sini. Terpujilah Allah. Arti melayani buat gue itu menjadi berkat untuk orang lain lewat talenta yang sudah Tuhan berikan buat gue. Melayani di GBI karena melihat teman-teman tuli yang kesulitan mempunyai akses untuk ibadah, dan pada akhirnya gue memutuskan untuk berkomitmen untuk menjadi juru bahasa isyarat gereja mulai tahun 2017 sampai sekarang. Dan gue senang karena gue bisa membagikan berkat lewat talenta juru bahasa isyarat sehingga teman-teman tuli bisa beribadah sama seperti kita. Melayani itu bersyukur.